Oke, halo semua. Buat kalian yang lagi belajar akuntansi atau baru mulai karir di bidang keuangan, ada satu proses yang bakal jadi makanan sehari-hari kalian, yaitu rekonsiliasi piutang usaha atau accounts receivable. Skill ini tuh fundamental banget. Jadi, yuk kita bedah tuntas dari A sampai Z. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Di dunia bisnis, uang yang masuk itu sama pentingnya loh dengan penjualan yang kita buat. Terus, gimana caranya kita bisa 100% yakin kalau semua tagihan kita itu tercatat dengan benar, nggak ada yang kelewat atau nyelip entah kemana? Disitulah inti dari rekonsiliasi AR. Memastikan setiap rupiah itu ada pertanggungjawabannya. Sebelum kita ngomongin langkah-langkah teknisnya, penting banget buat kita paham dasarnya dulu. Kenapa sih proses ini krusial banget? Kalau kita ngerti kenapanya, nanti pas ngerjain gimananya jadi jauh lebih masuk akal dan gak sekedar ngikutin instruksi. Jadi apa sih sebenarnya rekonsiliasi AR itu? Gampangnya gini, ini adalah proses mencocokkan. Anggap aja kalian itu detektif keuangan. Di satu sisi, kalian punya daftar semua invoice yang dikirim ke pelanggan. Ini kita sebut subledger. Di sisi lain, kalian punya data semua uang yang masuk ke rekening bank. Nah, tugas kalian adalah mastiin setiap invoice di daftar pertama lunas sama pembayaran di daftar kedua. Tujuannya simple banget, akurasi. Titik. Coba deh kita lihat 5 tujuan utama ini. Semuanya ini penting buat jaga kesehatan finansial perusahaan. Contohnya nih, poin kedua, mengidentifikasi piutang yang jatuh tempo. Kalau kita bisa nemuin ini lebih awal, tim penagihan bisa langsung gerak cepat. Ini ngaruh banget ke DSO atau Day Sales Outstanding, metrik yang nunjukin seberapa cepat penjualan kita jadi duit. Makin rendah angkanya, makin sehat cash flow perusahaan. Oke, siap. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih prosesnya. Mari kita pecah satu persatu langkah-langkahnya. Anggap aja ini blueprint yang bisa kalian ikutin, panduan sistematis biar nggak ada satupun yang kelewat. 4 langkah pertama ini adalah pondasinya. Kunci di sini cuma satu, persiapan yang matang. Pertama, cut off. Ini kayak kita memotret kondisi keuangan di satu waktu. Misalnya akhir bulan dan semua transaksi baru kita stop dulu hitungannya. Biar datanya stabil. Terus, kumpulin dan rapiin semua dokumen. Pastiin formatnya seragam. Nah, kalau semua udah siap, baru deh kita masuk ke bagian yang paling memuaskan. Nyocokin satu pembayaran ke satu invoice. Cek, lunas, cek, lunas. Nah, di sini nih, kerjaan detektifnya makin seru. Gimana kalau ada satu pembayaran yang langsung buat lunasin 5 invoice? Atau sebaliknya, ada pembayaran masuk tapi kok kurang, ternyata ada diskon. Inilah yang namanya partial matching. Terus ada juga kasus favoritnya akuntan, unapplied cash. Ada duit masuk, tapi nggak ada keterangan ini dari siapa dan buat bayar apa. Uang misterius ini harus kita parkir dulu di akun sementara sambil kita investigasi. Pokoknya, setiap anomali atau keanehan harus kita tangani dan catat pakai jurnal penyesuaian biar jejaknya rapi. Oke, kita udah deket banget garis finish. Tahap akhir ini bukan lagi cuma soal nyocokin, tapi lebih ke analisis dan verifikasi. Kita hitung dampak selisih kurs kalau ada, terus kita bikin yang namanya aging report. Ini tuh kayak rapor kesehatan piutang kita. Jadi kelihatan mana yang masih lancar, mana yang udah mulai batuk-batuk atau telat bayar. Puncaknya adalah tie out ke general ledger atau buku besar. Total saldo piutang di rincian kita harus, kudu, wajib sama persis dengan angka di buku besar. Kalau klop, baru deh kita bisa arsipin semuanya dan minta persetujuan. Ingat ya, di akuntansi, dokumentasi itu raja. Dan ini dia, tes pamungkasnya. Formula cash flow forward. Ini tuh jaring pengaman matematis kita. Logikanya sederhana banget. Saldo piutang awal bulan, ditambah semua penjualan baru, dikurangin semua duit yang masuk, dikurangin penyesuaian lain-lain, hasilnya harus sama dengan saldo akhir bulan. Kalau angkanya klop, timbangannya seimbang, selamat. Rekonsiliasi kalian secara matematis sudah valid. Bisa ngerjain rekonsiliasi itu satu hal. Tapi ngerjainnya dengan benar dan berkualitas, itu beda cerita. Sekarang, yuk kita lihat gimana caranya bikin rekonsiliasi yang nggak cuma selesai, tapi juga bisa diandalkan, gampang diaudit, dan top markotop. Ini nih, gold standarnya. Jadi, apa sih bedanya rekonsiliasi yang biasa-biasa aja sama yang luar biasa? Apa yang dicari auditor atau manajer keuangan pas mereka ngecek kerjaan kita? Yuk kita lihat ciri-cirinya. Jadi, apa aja ciri-cirinya? Pertama, hasil akhirnya itu wajib nol. Kalaupun ada selisih, setiap sennya harus bisa dijelasin. Kedua, dokumentasi yang lengkap. Setiap koreksi atau penyesuaian harus ada buktinya. Ketiga, konsisten.
Pakai format yang sama tiap bulan biar prosesnya standar dan gampang diperiksa. Terakhir, tepat waktu. Semua penyesuaian harus dicatat di periode yang benar, jangan sampai masalah bulan lalu kebawa-bawa ke laporan bulan ini. Nggak cuma itu, rekonsiliasi yang bagus juga harus ada persetujuan dari atasan. Tanda tangan itu bukan sekedar formalitas, tapi bukti adanya kontrol. Terus yang paling penting, jangan cuma nemuin masalah, tapi gali akar penyebabnya. Kenapa ya pelanggan ini bayarnya kurang terus? Apa ada yang salah sama sistem kita? Disinilah peran kalian naik kelas, dari sekedar akuntan jadi analis bisnis. Dan terakhir, jelas, hasil kerja kalian harus bisa dimengerti orang lain tanpa perlu kalian jelasin panjang lebar. Oke, kita udah tahu kenapanya, udah tahu gimananya. Sekarang kita ngomongin soal gimana caranya kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Ini beberapa tips praktis buat ngasah skill kalian dari level teori di kampus ke praktek di dunia kerja. Ini nih, tips-tips emas yang bisa nyelamatin kalian dari pusing-pusing nanti. Pertama, jangan ditunda. Kerjain rutin, entah mingguan atau bulanan. Masalah kecil lebih gampang diberesin daripada masalah yang udah numpuk jadi gunung. Kedua, pakai template standar biar konsisten. Ketiga, ini penting banget buat cegah fraud. Pisahkan tugas. Idealnya, orang yang terima duit itu beda sama orang yang rekonsiliasi. Dan yang terakhir, zaman sekarang, manfaatin teknologi. Software akuntansi modern itu bisa ngerjain sebagian besar kerjaan ini otomatis. Jadi kalian bisa fokus ke hal-hal yang butuh analisis manusia. Dan kita sampai di poin paling penting. Setelah semua angka cocok, tugas kalian itu belum benar-benar selesai. Justru, disinilah nilai strategis kalian dimulai. Rekonsiliasi yang bagus itu ngasih banyak wawasan. Kalian bisa jawab pertanyaan kayak, pelanggan mana sih yang pembayarannya paling sering bermasalah? Atau perlu nggak ya syarat pembayaran kita diubah buat pelanggan tertentu? Informasi inilah yang bikin peran akuntan jadi lebih dari sekedar hitung-hitungan. Kalian bukan lagi cuma penjaga buku, tapi jadi partner strategis buat bisnis. Dan itulah nilai sejati dari proses yang baru saja kita pelajari bersama.